Di jantung Pulau Sumatera, jauh di balik hijaunya, pepohonan yang menjulang dan sunyi yang pekat, tersembunyi sebuah peradaban yang berbisik. Mereka adalah penjaga sunyi yang tidak pernah membangun tembok batu, namun memiliki hukum yang lebih kuat dari baja. Mereka adalah orang rimba, sebutan yang mereka banggakan. Oleh dunia luar sering dikenal sebagai suku anak dalam atau SAD. Selama berabad-abad, mereka hidup dalam harmoni yang nyaris mustahil. Bergerak tanpa meninggalkan jejak, memanfaatkan hutan tanpa menghabiskannya. Kehidupan mereka adalah sebuah kitab sejarah hidup yang menceritakan tentang asal-usul, migrasi, dan perjanjian abadi dengan alam. Bukan keterasingan yang menjadikan mereka istimewa, melainkan pilihan mereka untuk menjaga kedaulatan budaya dari hiruk-pikuk peradaban luar. Inilah kisah tentang hati hutan yang berdetak. Kisah tentang kearifan, tradisi, dan perjanjian suci yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Bagaimana cara mereka bertahan hidup di tengah gempuran modernisasi, dan apa saja nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari mereka? Mari kita selami di Timeskopedia. Jejak sejarah orang rimba, seperti sungai-sungai di hutan mereka, mengalir dan bercabang. Tidak ada catatan batu atau prasasti, melainkan ingatan kolektif yang diwariskan dalam nyanyian dan kisah lisan. Teori yang paling kuat dan yang paling dihormati oleh komunitas mereka menghubungkan asal-usul orang rimba dengan peradaban besar di masa lalu. Ada kisah yang menyebutkan bahwa nenek moyang orang rimba adalah keturunan bangsawan kerajaan Jambi yang melarikan diri ke hutan karena menolak aturan-aturan baru di keraton. Profesor Dr. Haji M. Said dalam karya-karya sejarahnya mencatat bahwa migrasi ini mungkin terjadi karena adanya tekanan atau bencana yang membuat sekelompok masyarakat memilih hidup mandiri di hutan. Kajian antropologi lisan di Jambi sering membagi orang rimba menjadi dua kelompok besar yang mencerminkan asal-usul mitologis, yakni orang rimba pangkat atau yang diyakini sebagai keturunan langsung yang lebih terhormat, dan orang rimba rantau atau yang merupakan kelompok pendatang atau pecahan dari kelompok lain. Pembagian ini menunjukkan adanya struktur sosial yang telah lama terbentuk. Migrasi mereka bukanlah sekedar perpindahan fisik, melainkan perjanjian budaya. Hutan tidak dipilih secara acak. Wilayah inti mereka, terutama di sekitar Taman Nasional Bukit 12 atau TNBD, dianggap sebagai tanah pusaka yang diwariskan dari nenek moyang. Migrasi ini membentuk pola hidup yang khas. Mereka mengikuti sungai-sungai Batanghari, Batang Tembesi, sebagai jalur kehidupan dan jalur komunikasi. Sungai adalah sumber air, sumber makanan, dan penanda batas. Mereka membawa serta keyakinan inti bahwa hutan rimba adalah ibu yang memberi kehidupan, bukan sekedar tempat yang bisa dieksploitasi. Prinsip ini menjadi fondasi bagi semua aturan adat yang mereka pegang hingga hari ini. Masyarakat orang rimba tidak hidup sebagai kumpulan individu. Mereka terorganisasi dalam kelompok-kelompok kecil yang sangat kompak dan bergerak bersama. Kelompok inti ini disebut pelepasan atau pelepas rumpun. Satu pelepasan biasanya terdiri dari beberapa keluarga besar, sekitar 10 hingga 20 orang, yang memiliki ikatan darah kuat dan saling berbagi segala sumber daya. Setiap pelepasan dipimpin oleh seorang tumenggung atau jenang. Tumenggung ialah pemimpin adat tertinggi yang bertanggung jawab atas hukum, keamanan wilayah, dan diplomasi dengan kelompok luar. Sedangkan jenang adalah orang kepercayaan tumenggung, biasanya bertugas membantu memimpin ritual dan mengatur masalah sehari-hari. Fakta penting yang harus diketahui, kepemimpinan tumenggung didasarkan pada karisma, kearifan, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Bukan kekayaan atau kekuasaan mutlak. Tugas utama mereka adalah memastikan keselamatan fisik dan spiritual seluruh anggotanya. Penelitian oleh Warsi atau Yayasan Kesejahteraan Keluarga dan Komunitas Adat menunjukkan bahwa keputusan penting dalam pelepasan diambil secara musyawarah. Tumenggung adalah fasilitator keadilan, bukan diktator. Struktur sosial ini sangat demokratis dan berbasis konsensus. Dalam ikatan perkawinan, orang rimba sangat dihormati. Mereka menganut prinsip eksogami terbatas, yaitu menikah di luar garis keturunan terdekat, namun masih dalam komunitas orang rimba yang lebih luas. Proses peminangan disebut belis atau antarserah adalah momen yang sakral, melibatkan pembayaran mas kawin berupa hasil hutan atau benda berharga. Perkawinan ini memiliki fungsi ganda, tidak hanya menyatukan dua individu,
tetapi juga memperkuat aliansi antar pelepasan, memastikan kerjasama dalam berburu, dan mempertahankan wilayah. Setelah menikah, pasangan baru seringkali memilih untuk tinggal dekat dengan keluarga pihak perempuan atau matri lokal selama beberapa waktu, sebelum akhirnya mendirikan rumah tangga baru. Ini adalah mekanisme budaya yang memastikan jaringan kekeluargaan tetap kuat dan saling melindungi di tengah hutan. Sistem kepercayaan orang rimba adalah sinkretisme yang indah dan kompleks, berakar kuat pada penghormatan terhadap alam dan leluhur. Meskipun banyak yang kini telah mengadopsi agama formal seperti Islam atau Kristen karena interaksi luar. Kosmologi orang rimba membagi semesta menjadi 3 lapisan utama yang harus dijaga keseimbangannya, yakni dunia atas atau langit diartikan sebagai tempat bersemayamnya dewa-dewa besar, dan kekuatan pencipta yang menentukan nasib dan cuaca. Mereka percaya ada Tuhan yang Maha Esa yang mengawasi segalanya. Kemudian dunia tengah, rimba, atau tempat tinggal, artinya tempat manusia dan semua makhluk hidup berada. Keseimbangan di dunia ini sangat bergantung pada perilaku etis manusia terhadap alam, seperti bagaimana memanfaatkan alam tanpa merusak ataupun mengotorinya. Dan yang terakhir, dunia bawah, tanah atau air. Dalam hal ini, mengacu pada tempat roh-roh dan kekuatan bawah tanah bersemayam. Harus dihormati agar tidak menimbulkan bencana seperti banjir dan gempa. Keseimbangan 3 dunia ini adalah inti dari hukum adat rimba. Pelanggaran terhadap hutan atau dunia tengah akan memicu kemarahan dari dunia atas dan dunia bawah. Orang rimba meyakini bahwa segala sesuatu memiliki roh atau jiwa seperti pohon besar, sungai, gunung, dan tentu saja manusia. Roh-roh nenek moyang yang telah meninggal dipercaya tetap mengawasi dan melindungi keturunan mereka. Mereka harus dihormati melalui ritual dan ketaatan pada adat. Adapun roh hutan atau hewan, roh ini juga harus dihormati, terutama saat berburu. Mereka tidak pernah membunuh berlebihan. Setiap perburuan harus didahului dengan permintaan izin dan diikuti dengan ritual terima kasih kepada roh hewan tersebut. Ini adalah sistem kepercayaan yang mendorong konservasi, bukan karena aturan lingkungan modern, melainkan karena takut menyinggung roh yang mendiami sumber daya tersebut. Dari kepercayaan dan kosmologi inilah, orang rimba dapat bertahan hidup berabad-abad. Mereka meyakini bahwa dengan menjaga roh, maka alam selalu menyediakan apa yang mereka butuhkan, dengan catatan mengambil seperlunya dan menjaga seluruh yang ada di alam, tanpa meninggalkan kerusakan. Dalam kehidupan suku anak dalam, ada beberapa fakta unik yang jarang dunia luar ketahui. Berikut kita urai beberapa fakta unik yang mereka miliki. Pertama, hukum adat yang lebih keras dari hukum negara. Masyarakat luar sering mengira orang rimba hidup tanpa aturan formal. Faktanya, mereka diikat oleh hukum adat rimba yang memiliki sistem denda dan ganti rugi yang sangat tegas. Pelanggaran berat seperti pencurian, perselisihan internal, atau perusakan sumber daya umum tidak hanya diselesaikan dengan sanksi sosial, tetapi seringkali diselesaikan dengan denda berupa emas murni atau sejumlah besar hasil hutan tertentu. Uniknya, denda ini berfungsi sebagai penyeimbang ekonomi dan pencegah konflik. Emas bagi orang rimba adalah komoditas bernilai tinggi dan simbol penyesalan. Ketidakmampuan membayar denda dapat berujung pada pengasingan permanen atau dikeluarkan dari rimba. Sebuah hukuman yang dianggap setara dengan kematian sosial karena menghilangkan haknya untuk berada di rimba pusaka. Antropolog Universitas Indonesia, Dr. Robert Garin, dalam kajiannya tentang sistem sosial suku anak dalam, pernah mencatat bahwa sistem denda emas ini menunjukkan betapa berharganya integritas sosial dan ekonomi di tengah rimba. Hukum adat ini jauh lebih efisien dalam menegakkan keadilan internal daripada hukum negara yang seringkali sulit dijangkau. Kedua, konsep melangun yakni bukan hanya pindah rumah, tapi pindah jiwa. Melangun sering diartikan sebagai berpindah tempat secara nomaden. Namun, bagi orang rimba, melangun yang sesungguhnya adalah ritual berkabung atau pemulihan psikologis yang ekstrim. Ketika ada anggota kelompok meninggal dunia, mereka tidak hanya berpindah lokasi. Mereka meninggalkan semua barang-barang pribadi, termasuk gubuk dan peralatan di lokasi kematian, karena barang-barang itu dianggap sudah disentuh oleh roh kematian atau roh gaib. Uniknya,
Tindakan ini dilakukan untuk memutus hubungan dengan duka dan membersihkan diri dari nasib buruk. Mereka akan berjalan jauh, memulai hidup baru dengan peralatan minimum sebagai simbol kelahiran kembali kelompok tersebut. Selama periode Melangun ini, mereka berada dalam kondisi spiritual yang sangat rentan dan sangat tertutup dari dunia luar. Ketiga, bahasa rahasia dan kosakata tabu. Orang rimba menggunakan dialek Melayu Jambi yang unik, tetapi mereka juga memiliki lapisan bahasa lain yang bersifat rahasia dan situasional. Sebuah kecerdasan linguistik yang luar biasa. Uniknya, ketika mereka sedang melangun atau berada dalam kondisi duka yang dalam, atau saat berhadapan dengan area hutan yang dianggap karamat, suci, atau berbahaya, mereka akan menggunakan kosakata tabu atau puntung untuk menyebut hal-hal sehari-hari. Misalnya, mereka tidak akan menyebut nama binatang buruan yang mereka cari secara langsung untuk menghindari roh binatang itu mendengar dan melarikan diri. Ini adalah bentuk bahasa kearifan lokal yang memastikan keselamatan fisik, spiritual, dan keberhasilan berburu mereka. Dan yang terakhir, dokter hutan yang hebat atau ensiklopedia botani berjalan. Tanpa sekolah formal, orang rimba memiliki pengetahuan botani dan herbal yang sangat luas, melebihi banyak ahli botani profesional. Mereka tahu persis jenis akar, daun, atau getah pohon mana yang berfungsi sebagai antibiotik, obat demam, atau racun. Uniknya, pengetahuan ini tidak tertulis. Ia diwariskan dari generasi ke generasi melalui praktik langsung dan pengamatan. Salah satu praktik yang menakjubkan adalah kemampuan mereka mengobati luka gigitan ular berbisa dengan kombinasi beberapa jenis akar dan doa. Pengetahuan ini adalah kunci kelangsungan hidup mereka dalam isolasi. Beberapa lembaga konservasi dan LSM yang bekerja di sekitar TNBD sering mengakui bahwa dalam hal identifikasi tumbuhan obat, orang rimba adalah ensiklopedia hidup. Pengetahuan mereka terhadap flora setempat telah membantu ilmuwan menemukan potensi obat baru. Bagi orang rimba, hidup bukan tentang mengumpulkan kekayaan, melainkan tentang menjaga keseimbangan abadi dengan rimba. Cara hidup mereka adalah manifestasi dari kepercayaan mereka pada semangat hutan. Orang rimba adalah nomaden, bukan karena mereka tidak mampu membangun rumah permanen, tetapi karena ini adalah strategi konservasi paling efektif. Mereka bergerak untuk memberi waktu kepada alam untuk pulih. Dalam kehidupan, mereka memiliki konsep 3 hari, yang artinya ketika mereka mendirikan camp atau pondok sementara, mereka hanya akan memanfaatkannya selama beberapa hari, atau hingga sumber daya makanan di sekitar habis. Mereka hanya mengambil sebatas yang dibutuhkan, dan setelahnya mereka pindah. Fakta ini menegaskan bahwa suku anak dalam tidak meninggalkan jejak kaki di hutan, melainkan hanya meminjamnya sebentar. Hukum adat orang rimba memiliki aturan ketat mengenai pemanfaatan hutan. Mereka memiliki pantangan terhadap pohon besar. Artinya, pohon-pohon besar, terutama pohon sialang atau pohon yang dianggap suci, dilarang keras untuk ditebang. Pohon-pohon ini dianggap sebagai rumah bagi roh dan tempat berlindung hewan. Adapun zona terlarang yang mereka yakini seperti ada area hutan tertentu, sering disebut tempat keramat atau hutan larangan, di mana kegiatan berburu atau menebang dilarang total. Area ini berfungsi sebagai banggen alami, memastikan keberlanjutan flora dan fauna. Setiap kegiatan berburu, terutama babi hutan yang merupakan sumber makanan utama, selalu didahului dengan ritual sederhana untuk meminta izin kepada roh hutan. Mereka tidak akan mengambil lebih dari yang mereka butuhkan, hanya mengambil untuk konsumsi kelompok di hari itu. Penelitian etnografi di Sumatera menunjukkan bahwa sistem pantangan ini adalah salah satu bentuk konservasi yang paling efektif di dunia. Tingkat kerusakan hutan di wilayah yang dikuasai oleh hukum adat rimba terbukti jauh lebih rendah dibandingkan wilayah di sekitarnya. Dalam hal sistem pendidikan, orang rimba memiliki pendidikan yang otentik. Anak-anak orang rimba dididik sejak dini dalam sekolah rimba. Kurikulumnya adalah praktik langsung, bukan teori. Mereka belajar tentang jalur air, yakni membaca aliran sungai, mencari sumber air bersih, dan mengenali musim. Kemudian jalur satwa, yaitu mengenali jejak kaki binatang, memahami perilaku mereka, dan teknik berburu yang etis. Dan yang terakhir jalur herbal, diartikan sebagai mengenali ratusan jenis tumbuhan obat dan racun. Pendidikan ini bertujuan menciptakan individu yang mandiri, tangguh,
dan sangat terhubung dengan lingkungannya. Nilai budaya orang rimba adalah serangkaian filosofi hidup yang menawarkan pelajaran mendalam bagi peradaban luar yang seringkali serakah. Gaya hidup orang rimba sering disalahartikan sebagai ketidakmampuan beradaptasi. Namun, bagi mereka, memilih tinggal di rimba adalah ekspresi tertinggi dari kedaulatan budaya. Mereka menjaga jarak dengan peradaban luar untuk melindungi integritas sistem sosial, hukum adat, dan spiritualitas mereka dari pengaruh yang merusak. Mereka tidak menolak dunia luar. Mereka hanya memilih untuk hidup sesuai ritme mereka sendiri. Isolasi ini adalah benteng yang mereka bangun untuk melindungi warisan mereka. Meskipun hidup dalam kondisi keras, orang rimba memiliki sistem yang sangat menghormati peran perempuan dan anak. Wanita memegang peran penting dalam pengambilan keputusan komunal melalui musyawarah. Dan mereka adalah penjaga utama pengetahuan herbal dan pengasuhan. Sedangkan anak-anak diperlakukan sebagai harta yang harus dilindungi. Mereka belajar dengan meniru dan tidak pernah dipaksa. Pendidikan adalah proses alami yang menyenangkan. Ketika orang rimba harus berinteraksi dengan dunia luar atau menyelesaikan konflik internal, mereka memiliki ritual mediasi yang disebut besale atau ritual penyembuhan spiritual. Besale adalah cara mereka mencari solusi yang adil melalui penghubungan dengan roh leluhur dan kekuatan alam. Ini adalah proses yang menekankan harmoni dan perdamaian, bukan konfrontasi. Orang rimba seringkali dicitrakan oleh mata kamera dari luar sebagai komunitas yang terdesak, yang pasif, menunggu bantuan. Namun, di penghujung kisah ini, marilah kita saksikan kenyataan yang jauh lebih agung dari itu. Suku anak dalam bukanlah sisa masa lalu. Mereka adalah arsitek ketangguhan yang bergerak dengan perhitungan luar biasa. Twist dari kisah ini bukanlah tentang kemiskinan, melainkan tentang strategi adaptasi yang cerdas. Mereka kini menggunakan ponsel untuk berkomunikasi antar tumenggung, bernegosiasi dengan pihak luar, dan bahkan memonitor aktivitas di luar wilayah adat mereka. Mereka tahu persis cara menggunakan alat modern untuk mempertahankan cara hidup kuno mereka. Mereka memilih apa yang boleh masuk, seperti teknologi yang menopang kedaulatan dan menolak budaya yang merusak. Mereka membuktikan bahwa menjadi modern tidak harus berarti menyerahkan identitas. Mereka bernegosiasi dengan zaman, bukan menyerah kepadanya. Inilah inti dari pesan yang dibawa oleh orang rimba. Ketika kita menyebut mereka terbelakang karena tidak tinggal di rumah beton atau memakai seragam, kita sebenarnya sedang buta terhadap kearifan yang lebih tinggi. Kehidupan orang rimba adalah model konservasi sejati yang telah teruji ratusan tahun. Mereka hanya mengambil sebatas kebutuhan 3 hari, memberikan waktu bagi alam untuk pulih. Bandingkan dengan peradaban luar yang mengambil sumber daya untuk puluhan tahun dalam hitungan jam. Hukum melangun atau ritual pindah saat berduka, dan pantangan hutan memastikan bank gen flora dan fauna tetap utuh. Mereka melindungi hutan bukan karena diwajibkan oleh undang-undang, tetapi karena keyakinan spiritual bahwa hutan adalah roh dan ibu. Cara hidup nomaden mereka meminimalkan sampah, karena mereka hanya menggunakan material alami yang dapat kembali menyatu dengan tanah. Suku anak dalam mengajarkan bahwa keberlanjutan adalah fungsi dari kerendahan hati di hadapan alam, bukan kemajuan teknologi yang serakah. Kisah orang rimba adalah sebuah pengingat yang menusuk bagi kita semua. Mereka adalah penjaga sunyi yang telah menandatangani perjanjian dengan hutan. Jauh sebelum kita yang memiliki istilah aktivis lingkungan, mereka tidak perlu ceramah tentang pemanasan global. Mereka merasakannya setiap hari, ketika jalur air mereka kering dan hasil buruan mereka berkurang. Oleh karena itu, menghormati hak orang rimba atas hutan bukan hanya kewajiban moral atau hukum, melainkan investasi strategis bagi masa depan lingkungan. Selama hati hutan rimba masih berdetak, masih ada harapan untuk menyelamatkan paru-paru dunia. Mereka adalah ensiklopedia hidup tentang bagaimana manusia bisa hidup harmonis dan lestari. Mari kita dengarkan bisikan mereka, bahwa hidup yang kaya bukanlah tentang seberapa banyak Anda memiliki, tetapi seberapa utuh Anda dengan diri sendiri dan dengan bumi yang menopang kita.